Bab ke-21, Karena Aku Menyukaimu. Meski suara Sarah sangat lirih, tetapi Brian masih bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Brian sengaja pura-pura tidak mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Sarah. Sarah, mulai hari ini akan ada perawat khusus yang akan merawat kamu selama kaki kamu belum pulih. Tadi pagi aku sudah berbincang mengenai hal tersebut dengan dokter kepala. Ucap Brian. Iya Brian, terima kasih. Sebenarnya, aku juga tidak keberatan merawat kamu, tetapi kamu tahu jika aku harus segera menyelesaikan skripsiku jadi tidak mungkin menjagamu terus-menerus. Padahal sejak Brian tahu identitas dirinya, masalah skripsi hanyalah hal kecil baginya. Saat ini fokus Brian adalah untuk bertemu Charles untuk mengetahui secara detail tentang Alexander Group dan perusahaan-perusahaan di bawahnya. Aku begitu bahagia saat bisa membopong kamu, serasa sudah jadi pacar beneran. Kata Brian sengaja bercanda untuk memancing senyum Sarah. Tetapi sayang usaha Brian gagal total, Sarah malah cemberut. Jadi selama ini kamu menganggap aku sebagai pacar pura-pura, Brian? Ucap Sarah yang langsung membuat Brian mati langkah. Agak lama juga Brian dilanda kebingungan mendapat pertanyaan Sarah yang di luar dugaan tersebut. Kan kamu yang meminta aku untuk pura-pura menjadi pacarmu saat di kampus. Akhirnya Brian bisa juga menjawab pertanyaan Sarah. Ternyata kamu memang tipe laki-laki yang tidak peka dengan perasaan wanita, Brian. Keluh Sarah, sorot mukanya terlihat sedikit kecewa saat memandang Brian. Maksud kamu apa, Sarah? Aku benar-benar tidak paham. Brian melihat sorot kesedihan di mata Sarah. Selain itu, pernyataan Sarah membuat Brian tambah bingung. Sudahlah, gak usah terlalu dipikirin Brian. Sahut Sarah. Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku ingin kamu jujur Brian. Ucap Sarah lagi. Tanyakanlah apa saja yang kamu ingin tahu Sarah, aku akan berusaha menjawabnya dengan jujur. Sahut Brian. Siapa kamu sebenarnya, Brian? Dengan mimik muka serius, Sarah menanyakan identitas Brian yang telah membuatnya begitu penasaran. Aku sopir pribadimu dan kadang-kadang merangkap jadi pacarmu. Kata Brian dengan santai. Aku serius, Brian! Seru Sarah sedikit merasa kesal dengan jawaban Brian yang sangat tidak dia harapkan. Ayolah Brian, jangan bercanda lagi. Jawab dengan jujur dan serius. Kalau kamu tidak mau terbuka padaku, mendingan kamu pulang saja dan tidak usah datang-datang lagi ke sini. Sarah memberi ultimatum pada Brian yang langsung membuat Brian terpaku. Awalnya Brian masih berniat untuk merahasiakan identitas dirinya pada Sarah. Tetapi mendapat ancaman dari Sarah yang tampaknya sangat serius membuat Brian merubah niatnya. Baiklah, aku akan memberitahu kamu yang sebenarnya, tetapi dengan satu syarat. Brian sudah mantap untuk memberitahu Sarah siapa dirinya, meskipun hanya sebagian kecil saja. Yang penting Sarah tidak menyuruhnya pergi. Apa syaratnya? Tanya Sarah. Kamu harus tetap merahasiakan apa yang akan aku sampaikan ini, janji? Ujar Brian. Baiklah, aku berjanji. Sebenarnya aku juga baru mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Brian mulai menjelaskan siapa dirinya kepada Sarah. Waktu itu, aku sedang kebingungan untuk bisa mendapatkan uang buat biaya operasi ibunya Scott sebesar 100 juta hanya dalam tempo 1 malam. Mendengar ucapan Brian, Sarah langsung tertarik. Coba kamu bayangkan, betapa susahnya orang miskin seperti aku untuk bisa mendapatkan uang 100 juta. Terus terang aku sempat berpikir untuk meminjam uang kepadamu, Sarah. Terus, mengapa kamu tidak jadi pinjam padaku? Tanya Sarah penasaran. Aku malu. Masa baru kerja sehari sudah mau pinjam uang ke majikan sebesar itu? Akhirnya aku ingat jika aku masih memiliki simpanan perhiasan milik mama aku. Ucap Brian. Loh, kok perhiasan mama kamu bisa kamu yang bawa? Jangan-jangan kamu curi perhiasan itu ya? Setengah bercanda, Sarah menyela cerita Brian. Mama aku sudah lama meninggal, Sarah. Oh, maaf.
sahut Sarah. Ketika hendak mengambil perhiasan itulah, aku melihat benda-benda lain pemberian mama yang hampir terlupakan. Brian menghela nafas berat, sedih karena teringat mamanya. Brian kemudian menceritakan secara garis besar tentang chip SIM card dan juga kartu hitam berlogo naga. Sampai akhirnya, berkat chip SIM card yang cuma berisi satu nomor telepon rahasia, aku bisa terhubung dengan seorang pria bernama Charles, seorang pengusaha kaya raya. Sebentar Brian, Tuan Charles wakil presiden dari Dragon Corp. Tanya Sarah setengah tidak percaya. Ya, benar Sarah. Apa kamu mengenalnya? Brian balik bertanya, dia berpikir jika Sarah atau Tuan Wilson mengenal Charles, dia bisa menggali sedikit informasi tentang Charles, tetapi sepertinya Brian harus sedikit kecewa saat mendengar jawaban Sarah. Aku hanya mengetahui tentang Tuan Charles dari media dan juga dari company profil Dragon Corp. Meski Brian menceritakan tentang Charles, tetapi Brian masih menyembunyikan rahasia bahwa dia adalah pewaris tunggal Alexander Group yang membawahi Dragon Corp yang merupakan perusahaan terbesar di kota Rhodes ini. Charles akhirnya menolong aku membayar semua biaya rumah sakit dan biaya operasi ibunya Scott. Aku tidak mengerti, mengapa tiba-tiba Tuan Charles mau membantu kamu. Ujar Sarah penasaran. Waktu itu Charles bilang jika pemilik SIM card khusus yang bisa langsung terhubung dengan nomor ponsel rahasia milik dia adalah pewaris Dragon Corp. Brian hanya membuka rahasia dirinya sebagai pemilik Dragon Corp, dan itu pun telah membuat Sarah sampai membelalakan matanya. Bukankah pemilik Dragon Corp juga berarti orang terkaya di kota ini? Jadi kamu adalah putra dari pemilik Dragon Corp, Brian? Sarah memandangi Brian dengan tatapan yang sulit diartikan oleh Brian. Menurut Charles seperti itu, aku belum bertemu Charles karena urusan ibunya Scott dan kemudian disusul kamu dan Tuan Wilson kecelakaan. Oh, maaf Brian, kamu jadi repot karena aku dan Papa. Sarah tulus meminta maaf pada Brian. Kamu tidak perlu meminta maaf, sebagai pacar kamu, aku sudah seharusnya melakukan ini semua. Brian kembali ke mode bercanda untuk mengalihkan rasa penasaran Sarah akan identitas diri Brian. Berarti saat ini kamu adalah orang terkaya di kota Rhodes ini, Brian. Ucap Sarah, tanpa menghiraukan candaan Brian. Sebagai orang terkaya, mengapa kamu masih mau menjadi sopir pribadi dan juga pengawalku, Brian? Tanya Sarah. Pertanyaan Sarah yang di luar dugaan Brian, membuatnya tidak bisa menjawab selama beberapa saat. Brian sendiri juga bingung. Saat ini dia sama sekali tidak lagi membutuhkan pekerjaan setelah dia mengetahui identitas dirinya. Mungkin karena aku terlanjur menyukaimu, Sarah. Akhirnya Brian menemukan alasan yang paling masuk akal. Dia memang menyukai Sarah sejak awal mereka bertemu dan dia merasa nyaman saat dekat dengan Sarah. Kamu tidak sedang berbohong untuk menghiburku kan, Brian? Terdengar suara Sarah yang mulai agak serak. Kamu, orang terkaya di kota ini, menyukaiku, seorang wanita lumpuh. Kamu tidak sedang bercanda, Brian? Sarah memang menganggap jawaban Brian tadi sebagai jawaban asal jawab saja, bukan jawaban serius. Aku serius, Sarah. Aku menyukai kamu sejak awal aku menjadi sopir kamu. Kata Brian. Apa kamu tahu, aku begitu bahagia saat kamu memintaku menjadi pacarmu, meski hanya pura-pura? Tambah Brian lagi. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa menjadi pacar kamu yang sedungguhnya. Brian mengungkapkan isi hatinya sambil memandang wajah Sarah dengan lembut. Tapi aku sekarang lumpuh, Brian. Tidak layak buat kamu. Kamu bisa mencari wanita lain yang lebih cantik dan tidak lumpuh seperti aku, Brian. Sebenarnya hati Sarah begitu terharu dan bahagia mendengar pengakuan Brian pada saat dia sedang terpuruk akibat kedua kakinya lumpuh. Sedangkan papanya koma dan tidak tahu kapan bisa bangun lagi. Pada saat kondisi dia seperti ini, malah ada seorang dengan identitas orang terkaya seperti Brian menyatakan rasa sukanya. Aku hanya menyukai kamu, Sarah, tidak peduli kondisimu saat ini. Kaki lumpuh bisa diobati, andaikan tidak bisa sembuh pun aku tidak peduli, asal kamu mau bersamaku, Sarah.
Tiba-tiba terdengar isak tangis keluar dari mulut Sarah, yang langsung membuat Brian kalang kabut. Sarah begitu tersentuh dengan ucapan terakhir Brian yang tetap menyukainya meski dengan kemungkinan terburuk kakinya tidak bisa sembuh dan lumpuh selamanya. Maafkan aku, Sarah. Aku tidak akan memaksamu untuk menyukaiku. Aku hanya mengungkapkan sejujurnya perasaan aku padamu. Kata Brian yang masih kebingungan bagaimana caranya membuat Sarah agar berhenti menangis. Mendengar kata-kata Brian, isak tangis Sarah malah bertambah keras. Aduh, bagaimana ini? Batin Brian.